Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Karni. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Saya kira perlu kecerdasan untuk melihat masalah. Jangan memandang suatu masalah dengan mata yang rabun. Jadi ketika dibuatkan daftar itu, apakah resmi atau tidak, masyarakat ini mesti dicerdaskan dulu tentang hoax. Setiap hari kita diajak untuk memerangi hoax. Lalu kemudian ini perlu diklarifikasi dulu, resmi atau tidak. Lalu kemudian dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa itu. Apa definisi radikal? Dan orang yang dimasukkan kategori radikal itu memenuhi syarat atau tidak? Kalau tidak, itu bahayanya Pak Karni, bisa jadi iklan gratis. Masyarakat yang sebelumnya tidak kenal dengan Ustadz malah dicari, apalagi dikeluarkan sebelum Ramadan. Nah, itu nanti masuk jadwal puasa. Nah, jadi diharapkan supaya masyarakat berhati-hati, malah masyarakat mencari, akhirnya ketemu dan masyarakat tertarik karena pembicaraannya. Jadi radikal itu saya kira kalau orang mengajak ke masjid, ke ceramah, keadilan, itu tidak radikal. Radikal itu adalah bagi ibu-ibu sekarang yang radikal itu kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu radikal, Bang. Pak Karni. Dia kena radikal mau antri berkilometer. Iya, itu bagi mereka radikal. Tapi di dalam daftar itu juga ada peringatan supaya tidak mengundang atau mendengarkan khotbah dari para ustadz tersebut. Jadi ada promosi negatif juga, gak hanya positif. Iya. Kepada publik. Masyarakat ini kan biasa mendengar, dia sudah terbiasa bolak-balik bertahun-tahun. Biasanya kalau yang diumumkan A, itu B. Kalau B, itu A. Jadi begitu dikatakan, ini Ustadz tidak baik. Masyarakat ini kepalanya sudah terbiasa. Kalau dia ngomong tidak baik, berarti baik ini. Jadi logika itu dia sudah terbiasa, Pak Karni. Dibalik-balik ya. Iya. Tapi menurut Ustadz sendiri, Ustadz tentu udah baca daftarnya itu. Iya. Apa memang ada indikasi dari Ustadz-Ustadz yang disebut itu radikal? Mungkin nggak semua, mungkin sebagian misalnya. Kalau yang didefinisikan sebagai radikal itu adalah orang yang menolak dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampai hari ini sahabat-sahabat, kawan-kawan yang saya kenal, itu secara lahir, secara ngobrol, itu belum pernah saya jumpa, Pak Karni. Apakah itu sekedar pemikiran ideologi atau dia angkat senjata, saya belum pernah ketemu lagi. Jadi kalau memang ada orang yang terbukti demikian, sesuai kita negara hukum, ya ditangkap saja. Karena kalau tidak menjadi fitnah, itu menjadi isu, menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang menjadi tuduh-menuduh, menjadi pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Kita kan negara hukum. Dibuktikan, kalau tidak dibuktikan, dia bisa klarifikasi, dia kena fitnah dan lain sebagainya. Kalau tidak, dia menjadi masalah baru. Orang yang bertubi-tubi kena masalah, dia jadi sensitif, itu menjadi percikan-percikan kesatuan kebangsaannya bisa rusak gara-gara itu, Pak Karni. Ya, tapi kalau dari pihak BNPT itu ada kriteria tidak hanya melawan Pancasila atau mau mengganti Pancasila saja. Tapi orang yang memperjuangkan misalnya bentuk negara khilafah. Ya. Orang-orang yang berpaham takfiri.
takfirin, Mudah mengkafirkan orang. mudah sekali kafirkan orang, Ya. baik yang seagama maupun yang tidak satu agama. Dan orang-orang yang tidak toleran, Intoleran. intoleran terhadap orang-orang yang beragama lain. Ya. Ini yang dikriteriakan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar Pancasila. Ya. Apa setuju, Ustaz? Kita satu-satu. Kalau dia tidak menyetujui dasar negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan founding father pendiri bangsa, kapan dia berbicara? Apakah ada bocoran dia melakukan rapat-rapat pertemuan? Buktikan. Kemudian tentang masalah mudah mengkafirkan orang. Kan kita bisa dengar ceramahnya. Tidak ada ceramah yang tertutup eksklusif. Kalau saya pribadi, Pak Karni, semuanya streaming. Semuanya direkam, diupload. Saya punya channel khusus semua ceramah yang full. Sehingga kalau ada yang dipotong, di-cut, saya bisa buktikan. Kapan saya bicara, apa kronologisnya. Lalu kemudian takfiri, saya kira Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak takfiri. Karena dalam Islam tidak bisa orang mengkafirkan per orang. Keputusan orang itu kafir atau tidak itu diputuskan oleh pengadilan. Di Mesir, tokoh yang bukunya terindikasi kekafiran, maka ulama bersaksi di pengadilan. Contohnya dalam kasus pemikir Mesir Nasr Hamid Abu Zaid. Maka Syekh Abdul Sabur Sahin, imam besar Masjid Amr bin As, bersaksi di pengadilan. Pengadilanlah yang memutuskan bahwa orang ini kafir. Karena dalam Islam kalau sampai kita mengatakan kamu kafir, kalau orang itu tidak kafir, maka berarti yang bicara itu kafir. Dan banyak sekali aliran-aliran pemikiran di dalam Islam, apalagi setelah medsos ini, maka mesti cerdas menyikapi itu. Lalu kemudian tentang sikap kepada orang yang berbeda agama, maka mesti dibedakan juga di mana dia menyampaikan. Dia menyampaikan di dalam masjid antara sesama umat Islam, suaranya tidak keluar, kajiannya tertutup, dan membahas ayat. Ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ayat membahas tentang akidah. Maka itu konsumsi antara seorang ustadz, kiai, habib menjelaskan ajaran agamanya. Sama juga kita tidak pernah mau tahu apa yang dibicarakan saudara-saudara kita di tempat ibadah mereka. Saya tidak pernah nyari-nyari kesalahan lalu ngutus satu orang pergi ke sana dengarkan apa yang dikatakan mereka, apakah ada. Enggak, kita tak mau tahu itu. Kita udah terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita. Jadi saya kira perlu dibuatkan butiran-butirannya. Jangan sampai orang menjelaskan akidahnya, keyakinannya, ayatnya, lalu dia terjebak, maka kita sudah kehilangan satu dari 3 unsur ajaran terpenting dalam agama Islam. Ideologi, akidah, yang kedua hukum, fikih, yang ketiga akhlak. Demikian Pak Karni.